Selamat siang, saya Sekar, peserta pelatihan transpersonal clinical hypnotherapy. Hari ini saya bersama klien A, ya, Mbak A. Saya Mbak A, supaya Mbak Ayu kali ya, Mbak Ayu. Saya mau izin direkam, apakah diperkenankan? Diperkenankan, ya. Kasih Mbak Ayu. Oke. Mbak Ayu, kita ulang ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit, gitu. Terus Mbak Ayu cerita eh, pengen nyobain gitu ya hipnoterapi gitu. Terus pertanyaan saya, Mbak Ayu udah pernah ikut hipnoterapi yang klasikal bareng-bareng. Menurut Mbak Ayu, hipnoterapi itu apa sih? Mbak ya, pakai bahasanya Mbak Ayu aja. Piye? Ya piye, cak mano. Kalau waktu itu berbicara relaksasi kan berbicara diarahkan untuk berbicara dengan diri sendiri sebenarnya. Oke. Untuk membantu apakah dari pikiran itu, kalau misalnya pikirannya sudah lebih baik, itu efek-efek itu juga kira-kira dengan bahasaku. Iya, udah apa-apa. Pikiran lebih baik, itu juga lebih baik. Jadi Mbak Ayu, sebenarnya Mbak Ayu itu udah punya masalah yang berat-berat banget ya. Cuma pengen mengurangi kecemasan yang terjadi semenjak 2 atau 3 bulan terakhir gitu ya. Ini ada kejadian apa ini kok cemas 2 atau 3 bulan terakhir? Kalau spesifik tidak ada ya Mbak, cuman kalau aku lihat polanya di 2-3 bulan terakhir ini, betul-betul aku itu dimulai eh, jadi kalau dari masa keluarga sebenarnya aku sandwich generation, dan ada ada beberapa plan yang aku rencanakan yang terus aku wah ngalah. Terus di akhir-akhir ini banyak sekali aku merasa orang-orang itu sudah ada di level kehidupan yang lebih dari aku, jadi orang itu lebih kecerdasan. Kira-kira aku bisa tidak ya di titik mereka, atau prosesnya akan lebih panjang, kecemasannya lebih ke aku tertinggal. Orang-orang itu anggota keluarga. Sebentar. Ada yang sudah nikah, ada yang sudah keluar negeri, ada yang sudah lanjut S2, S2 terus pokoknya lebih baik lah kalau dari kacamata perempuan itu. Atau beri ya, S2, S3 juga pengen di sekolah. Jadi itu yang membuat cemas. Ya, Yang dirasakan cemasnya terus kenapa kok 2 dan 3 bulan akhir-akhir ini? Apakah sebelum 2 atau 3 bulan ini Mbak Ayu tidak menjadi sandwich generation, atau sebelum 2 atau 3 bulan itu pencapaian orang-orang tidak seperti yang terjadi di 2 bulan 3 bulan? 2-3 bulan terakhir ini aku mengambil tanggung jawab di dari sekolah deh. Terus terus orang-orang tuh momennya tepat gitu mah. Iya. Itu ada bicara tuh eh, apa ya saya lompat karir. Itu kan, putusan justru buat aku
Aku harus ngalah. Kenapa aku senang banget itu? Tinggal gak aku ceritakan. Dan orang susah bisa. Empat, 2 atau 3 bulan ini karena mengambil tanggung jawab untuk membayar sekolah anak. Pokok Bayu yang bertanggung jawab. Pada aku, sebelumnya ada kakak yang baik. Di 1 tahun terakhir, lagi sulit belajar nggak waktu saat pulang balik ke Jakarta itu memang belum dapat rezekinya, jadi beberapa bulan terakhir hampir 1 tahun itu Ayu yang memutuskan kayak situ nggak apa-apa Ayu yang kan kelas 2 kelas 1 SMA, kami beda 10 tahun. Sehingga untuk Ayu pribadi harus mengesampingkan ego mencari dan itu apakah berat? Awalnya nggak, itu keputusan yang sadar bukan dipengaruhi orang orang ingin pengalaman. Ini membuat berat apa? Karena kan eh, ada rencana desain yang dan akan diceritakan kepada sama Dan bantu aku memahami ya bahwa yang membuat berat itu karena pekerjaan pun juga ada eh, keluhan karena bertahan di pekerjaan. Karena kalau di ceritanya Mbak Ayu tadi, tanggung jawab bayar sekolah itu sebenarnya diambil secara sadar, tidak memberatkan. menurut aku kalau aku tidak ada tidak ada perkembangan karir Kak. Walaupun aku suka pekerjaan dan tiba-tiba waktu itu terasa cepat Mbak. Misalnya aku ketik di situ, jadi aku merasa stuck sementara melihat pencapaian orang-orang, oh ternyata itu tuh mengganggu ya. Sebenarnya orang itu tidak salah. Jadi yang mengganggu itu apakah perasaan stoknya? Ya, Kalau nggak ngobrol nih nanti aku salah paham. Kira yang mengganggu itu bayarinnya, ternyata ada perasaan stok. itu maksudnya dia yang memberikan target ya. Mau share ini target-targetnya, apa target-target Kalau bisa eksekusi yang bisa target. Untuk Mbak Ayu memang sudah terbiasa bikin target tahunan. mulai setelah lulus mulai belajar gitu. Cuma kalau aku menilai diriku tidak seambisius itu. Cuma sudah mulai menyadari Mbak, ternyata kalau aku mau berubah dalam itu harus ada sesuatu yang tidak sama. Target yang signifikan di tahun ini lulus ya. Iya,
Kok lulus Bukan S2, S2. sorry. Ini ada yang lebih detail dah, misalnya, oh yang atau ya pokoknya S2 gitu, atau aku nak S2 di mana? Aku nak S2 eh, dengan biaya sendiri, aku nak S2 dengan beasiswa. Ada yang detail. Aku cuma S2 baik, pokoknya S2. S2 biaya sendiri. Itu biaya sendiri. Jadi gimana? Detail. Dan BM. Tidak pengen punya visi beasiswa misalnya. Ya, ya, no. Tadi bilangnya S2 biaya sendiri. Beasiswa aku maunya S2 kerja juga. Gambaran itu kalau gitu, kalau misalnya beasiswa meningkat, ada satu beasiswa yang juga, cuman sejauh ini kayaknya usahanya masih kurang yang bekerja gitu. Eh, yang mengganggu dari S2 beasiswa itu mengikatnya. Iya, Pinginnya Mbak Ayu seperti apa? S2 tanpa ikatan gitu. mau beasiswa, cuman sejauh ini apa ya, nggak ngejar, nggak seambisius itu. Cuman aku mau kuliah lagi. Kalau biaya sendiri sambil kerja, atau kalau beasiswa sambil kerja, yang Mbak Ayu, Beasiswa enggak. beasiswa sambil kerja. Mungkin nggak itu dikerjakan? Sesuai cari beasiswa tetap kerja. Hmm. Kalau memungkinkan, kalau yang masih menjadi kendala baik. Kan sudah tidak lagi, aku udah mau merepotkan. Kalau di sini mungkin S2 kan? Tidak bisa kalau kerja atau S2 pilihan salah satu apa tidak boleh kok sama. Soalnya kan Susah. Tapi kalau regulasi di dompet dua itu tidak bisa transfer sama kita ke ilmu kebutuhan, aku tidak ada kan. Kalau kerja di sini kemudian apa biaya enggak. Jadi pilihannya kalau aku cari pekerjaan lagi dengan gaji yang lebih besar, atau di dilepas, tapi ya harus tempat pilihan yang sulit ya. Nah terus Pak Ayu biayai adik. Tapi kalau ini misalnya sangat berat untuk dijawab, ya tetap dijawab. Apakah bersepakat gitu dengan keluarga besar misalnya, oke aku biayai sampai selesai sekolah, atau aku biayai di kelas satu aja, kok tidak ada omongan pokoknya ya sampai gue selesai kuliah gitu, dia jadi mantan Bayu atau cak tidak ada kesepakatan, cuma niat aku sampai selesai, aku selesai SMA, selesai kuliah, selesai prioritas. paling tidak selesai. Bayu ada resource lainnya di keluarga yang mungkin bisa membantu.
Jadi kalau aku sebelumnya pergi keluar uh, 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 dalam itu habis di lagi beneran pas dari itu barangnya nggak sampai kan nggak, jadi siapa atau yang sama ya aktivis aku ngerti lu di kakak aku aku nggak sekarang apa terus baik Kebaikan ke tangga. Terus habis itu bapak saya pulang habis kerja balik ke sini apa balik ke sini dan cukup lama tidak dapat kerjaan. Oh, dan waktu itu juga ijazahnya hilang sih. ini perampokan gitu. Terus Ya, tasnya diambil orang. Ini dari mana kamu? Saya Jakarta. Jakarta ke sini. Itu kan naik. Jadi waktu itu kayaknya tuh sulit Pak. Kita mungkin juga di akhir tahun kemarin sakit. Dan itu semuanya dapat aku sih. Kira 2 3 bulan terakhir kamu mulai ambil tanggung jawab bayar sekolah. Ini Kita sudah akhir-akhir ini makin banyak kegiatan dari ya dari itu orang soalnya jadi biaya sebelumnya segini terus besar terus belum lagi untuk verifikasi. Ada triggernya tuh adalah saat aku lihat kayaknya orang tuh sudah nikah, sudah sekolah gitu yang kalau yang di Jogja ya kita untuk melepaskan kerja ini Pak Opa. Kenapa Pak sudah dapat kerja? Mbak Ayu, bagaimana? ada kayak kerja cuma sumpah belum sehari-hari. Ya, aku kalau bilang aku sedikit banyak aku tidak sedikit suka cuma tidak pernah cerita ke orang kalau sudah aku bisa itu Terus yang keluar dari terus ini betul terus udah cerita ngomong banget aku tidak ingin ngomong tapi sebetulnya sesuatu yang aku pernah tahu aku tidak pernah cerita sekarang dicerita ya dulu supaya tidak terus dengan orang sekarang benar-benar aku ditinggal dua sahabat pun yang sama benar udah. Jadi kalau sudah pulang masih ganjel sakit loh. Keluarin aja. Tinggal sahabat, dulu menikah juga mau karena dia nikah
Terus di tahun Orang yang bukan pacar. Maksudnya kayak semua orang itu sama bukan aku. Ini apa yang mau sudah menikah, semua yang enggak. Sudah. Kalau saya itu mbak, jadi aku merasa udah terpaham. sudah keinginan itu dinego. Walaupun sekarang sih udah nego juga ya. Maunya S2 nanti negonya adalah aku kerja sekarang. Tapi di pikiran itu juga bisa nggak dinego. Dinego misalnya nih, tapi tahun yang S2 tahun ini bayar sendiri tanpa di beasiswa terikat, terus pengennya di Jogja. Sudah kalau itu dinego, misalnya kuliah tetap di sini kuliahnya tetap tahun ini dari sendiri tapi tempatnya geser ke tempatnya bisa. Jadi ada yang tidak seharusnya terjadi sekarang. Tidak di sini. Dan yang tidak bisa. Jadi ada banyak konflik keinginan. Iya, Kalau itu di dipanjer sama-sama kuat itu yang satu kuat ke sini satu ke sini misalnya yang satu pengen S2 yang satu pengen tidak di sini ini ditarik ke sini ditarik ke sini kan nggak bisa ketemu di tangan menurut Mbak Ayu solusi apa? pengen. Ditahan dulu terus apa keuntungan yang ditahan Dia memberitahu berikutnya. Siap, Mbak. Aku bisa prepare sedikit dari siapkan juga. berikutnya lebih siap ya mau kita bikin breakdown detail ini utamanya materi ya di sini yang jadi problemnya. UKT kalau sekarang ya bukan SPP. UKT, S2, di, kalau di UGM itu fakultasnya sebutannya bukan FKM tapi FKKMK. Di Prodi, oh ini Prodi apa? Saya termasuk. KMK Kesmas, itu berapa satu semester? 14. Kisaran terus sampai 18 Oke. Nah, menurut Mbak Ayu problemnya sekarang di tadi ya, persiapan. Mbak Ayu bilang tuh, mungkin kalau aku tunda tahun depan, aku secara materi bisa jadi lebih siap. Tapi Mbak Ayu itu sudah tahu belum sih kesiapanku itu indikatornya urutan. Indikator apa? Misalnya gini, pakai kisahku udah apa ya boleh ya biar biar jadi apa biar aku juga udah ngomong. Jadi kalau aku pengen S2, aku sangat keras ingin S2 di luar negeri. Keras. Mau nggak mau, pokoknya aku nggak mau kuliah deh. Aku daftar beasiswa sana sini, sana sini ketolak. Nggak pernah. Pada tahun 2014 ada satu kampus yang menjawab diterima. Keras banget ya. Mau nggak mau.
Bisa. Ini aku sudah masuk di masuk terus. Bicara sama orang tua. Aku bukan orang yang punya sih. Tapi aku menceritakan dulu ya. Kalau aku tanya dengan gitu, kalau kamu pengen ke sana, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa ke sana? Satu, persiapan. Persiapan dari mana? Informasi. Coba cari informasinya berapa kamu harus bayar ke sana. Terlepas nanti kita bisa bayar atau tidak, yang pasti itu ya terus kamu dapat pendanaan dari mana. Tapi setidaknya kamu punya action. Aku range biaya kuliah, biaya hidup gitu. Ya. Dapat books waktu itu di tahun 2040 aku butuh uang 1,5 miliar dalam satu yang dia sendiri ya sudah pasti orang tua tidak bisa tahu sudah pasti kalau sampai yang berbahaya ketika kita punya keinginan kita juga perlu eksekusi keinginan tadi setidaknya cari informasi jadi kalau Mbak Ayu bilang aku mau tunda di tahun depan dengan harapan tahun depan aku lebih siap. Nah, ini tidak ada indikator kesiapannya. Sayang, kamu anak yang punya kemauan keras, gitu ya. Kamu pekerja keras. Nah, aku support kamu untuk implement itu, melakukan implementasi. Misalnya nih, kamu cari UKT S2, SKKMK itu plus minus. Aku nggak tahu ya, tapi kalau di psikologi S2 itu plus minus 13 juta. Kalau profesi 15 juta. Reng-rengan. Hidup di Jogja itu murah, sangat murah. Kamu eh, kos 1 juta tuh udah bagus. Bayar kos tempat kos 1 juta tuh udah bagus. Sekarang kita hitung, misalnya kamu S2 itu butuh waktu berapa semester? 4 semester ya. 4 semester, berarti kamu bayar UKT 4 kali, let's say, UKT-nya berapa? 15 juta misalnya ya. Berarti kamu untuk menghabiskan 4 semester ini kamu perlu 10 juta. Entah? Semester means 24 bulan. Bayar kos. Bayar kos mau pakai budget berapa nih tulis. Biar gampang hitungnya 1 juta aja ya. 1 juta. Tapi di sini 24 kali 1 juta. 24 juta. Ini tempat tinggal dan biaya hidup. Sorry, tempat tinggal dan biaya kuliah. Terus biaya hidupmu, transport, makan, makan sehari. Sehari misalnya 50.000 aja. Tetap 1,5 1 bulan kali 10 aja 15 juta ditambah 3 juta 18 juta 1 tahun 2 tahun berarti 36 juta atau kan 36 juta terus fotokopi skincare baju dan seterusnya alokasikan lah 1 bulan 500 misalnya 500 kalau setahun dapat 500 dari 10 5 juta tambah 1 juta 6 juta 12 juta berarti 2 tahunnya main-main 12 juta ini paling minimum yang perlu kamu persiapkan berarti 10 100 120 132 juta nggak perlu tahu penghasilan tapi ketika kamu punya reng-rengan kayak gini kamu bisa ambil keputusan aku akan tunda sekian tahun dengan prediksi gajiku misalnya gajiku X rupiah gitu ya dan ini dibagi setengah X misalnya untuk adik seperempat X untuk aku hidup
seperempat X, untuk tabung dengan kemampuanmu sekarang. Jadi kalau kemampuanmu sekarang seperempat X ini, katakanlah berapa terus atau berapa juta, kamu bisa prediksi berapa tahun kamu bisa nunggu kalau kamu butuh 100 juta. Kenapa kayak gini aku ajarin? Karena kalau kita tahu detail, itu menurunkan kecemasan. Karena kita dapat datanya sekian tahun itu. Tentu aku berharap kakak mendapatkan yang lebih bagus, lebih bisa seperti itu. Tentu aku berharap kalau kamu mendapatkan yang lebih oke. Tapi hitungan keadaan real sekarang ini bisa membantu mengurangi kecemasan. Maka saranku nanti ayo kerjakan. Cari yang XX. Kan variabel X gaji ini kan kita nggak buka ya di sini. Tapi setidaknya kamu perlu berpikir kalau mau buletin lah. Aku perlu siap uang 135 juta untuk selesai S2 2 tahun bayar sendiri di Jogja. Bisa dipahami. Ya, apa yang dirasakan kakak? Jadi kalau kita ngawang-ngawang, kalau di psikologi itu namanya uncertainty, ketidakpastian. Ini pasti bikin overthinking. Soalnya nggak tahu, nggak ada gambar. Maka kita butuh prediksi, plan. Atau pada saatnya nanti kamu bisa info. Adik bukan kamu bilang tadi, targetnya dia lulus SMA lah, prioritas. Berarti kalaupun kamu menunda dengan X gaji sekarang, tapi kamu menunda setidaknya 2 tahun untuk bisa S2. Nah, kemampuanmu nabung 2 tahun sambil bayarin adik, itu terkumpul sekian rupiah. Nah, nanti di akhir 2 tahun, misalnya, misalnya kamu berkumpul 50 juta gitu ya. Dalam 2 tahun kamu bisa nabung 50 juta. Misalnya. Atau worse, 20 juta. Atau better 100 juta gitu. Nah, ini kamu bisa bicarakan ke support systemmu. Apapun. Bukan dengan maksud apapun, tapi dengan maksud sharing. Mana tahu ada solusi. Katanya ini uang kalau nambahin misalnya kamu bisa punya 50 juta, tapi kamu butuh 82 juta lagi. Oh, pakai duit kakak dulu aja. Atau di Indonesia itu belum ada ya student loan gitu ya pinjaman. Atau dalam waktu 2 tahun selama kamu nabung, kamu bisa cari beasiswa. Dan kamu kan udah punya portfolio kerja di sini. Itu nilai plus. Sambil nunggu adikmu selesai SMA. 2 tahun itu kok mencari beasiswa insya Allah. Kan dapat gitu ya. Jadi ketika nanti pada saatnya adik sudah selesai, insya Allah kamu sudah dapat beasiswa. Kamu bisa langsung bisa. Jadi fokus itu yang pikiran. Jadi kuncinya itu eksekusi. Aku dulu pernah punya pasien datang mengeluhkan begini, aku korban bully kan. Terus aku benci karena kenapa orang-orang yang membuli itu sekarang mereka susah. Itu yang begitu terus kalau itu sekarang ibu baris jadi polisi. Ada dia jadi konsultan internasional. Banyak sekali keluhan-keluhan itu sampai aku biarkan itu karena dia butuh dan kamu jadi
sudah selesai, aku tanya, kenapa kok orang-orang itu bisa sukses? Walaupun dia membeli, dia dapat satu kalimat yang pendeknya setelah dia jalan. Ya karena daripada sedangkan aku hanya lihat sosial media, melihat postingan mereka sudah ke situ tanpa aku. Itu dapat dari pelajaran itu. Berarti orang dengan masa lalu yang buruk, dia bilang sebagai pembeli tidak bisa punya kesempatan untuk hidup seperti ini. Terus menentukan apa yang sama kayak aku pengen S3, aku udah jalan-jalan, daftar, mencari promotor, jadi yang nggak jalan-jalan. Nah kan temanku nih yang udah lulus S3, banyak, bukan lagi ada, banyak gitu. Aku harus terima konsekuensi itu, karena ya mereka bersusah payah, bilang bersusah payah, gitu ya. Aku mau bilang, ketika kamu punya plan di kerjaan, nah ini hitunganmu, coba diingat, setidaknya kamu ini pun kalau kamu ngirit sisa, kayak misalnya kos tadi kan kita hitung juta dari kos yang di bawah pemakan yang nggak bisa diganti itu pasti. Nah ini pun juga masih bisa disiasati. Saya namun masuk studi, selama studi nanti kan daftar beasiswa. Banyak beasiswa internal itu bisa memberi pelonggaran UKT di FKKM ya, walaupun itu tetanggaan sama fakultas psikologi tapi apa ngomongin teknis. Nah sisanya kamu bisa cari di sana. Kalau aku sih dulu pas kuliah kerja bantuin riset di kampus. Jadi aku makannya misalnya nih yang hari itu dapat makan itu sama aku bisa makan 2 hari. Kenapa nggak perlu keluar duit untuk bantuin acaranya dan sertifikat ya. Terus dia akhir jadi asisten. Udah itu aja. Oke, terus ada kekhawatiran dengan hipnoterapi? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Jadi sesi hipnoterapinya kayak gimana gitu. Nanti aku ajak bersandar kayak gini gitu. Merem, relax, terus relaksasi sebarkan ke seluruh tubuh. Terus nanti aku ajak membayangkan tempat yang nyaman supaya apa? Supaya kalau kita relax, hormon stres, hormon stres itu apa? Kortisol. Kemudian kalau kita relax, yang berperan itu saraf parasimpatik, saraf kepala, kendor-kendor dari enter. Kalau tegang ini atau yang terpengaruh kalau naik itu saraf simpatik, saraf pusat. Saraf pusat itu mengendalikan apa aja, detak jantung, sekresi keringat dan nafas. Makanya kenapa kalau orang stres nafasnya pendek-pendek, jantungnya cepat. Kita rilekskan ini sama. Anaknya nanti direlakskan juga. Jadi aku ajak membayangkan taman Giro. Terus apa yang dirasain sekarang? Lega tuh dari 1 sampai 10 berapa tuh? 8. Sip, aku stop recordingnya ya. Wah.